Bapak, kami bersyukur pada sore hari ini atau saat ini kami datang kepadamu untuk acara konsultasi COVID dengan tema tata laksana isoman yang keempat. Berikan kepada narasumber, kepada Dr. Andrea, Dr. Sostenes, buat kami, buat Pak HW, juga buat yang lain, terkhususnya juga para diaken untuk Diakonia Indonesia, Pak Charles dan tim. Tuhan kau memberkati semua kegiatan pada sore hari ini. Kami serahkan seluruh acara presentasi, konsultasi, diskusi, semua pembicaraan kami serahkan kepada Tuhan sehingga semuanya itu untuk membangkitkan, memberi peneguhan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan satu harapan sehingga setiap yang ikut dalam acara ini baik di Zoom maupun YouTube diberkati dengan damai sejahtera, sukacita dan pengharapan baru di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Pak HW silakan mau menyampaikan sesuatu. Saya mau saya nih mau tancap dulu nih sama Dr. Sostenes. Yeah. Dokter, itu kan rencananya mau ada medsos. Saya mau tanya bagaimana jalaninnya, terus rencananya apa saja, gitu. Boleh, Pak. Ya, silakan diterangkan. Iya, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Jumpa lagi dengan kita semua di sini dalam konsultasi Corona di masa pandemi ini, baik yang di live YouTube maupun live Zoom. Tadi sudah doa, terima kasih Pak David untuk doanya. Dan malam hari ini dimulai dengan Pak Iman dengan bertanya bahwa dalam hampir 3 minggu ini ya Pak, kita berjalan ya Pak semuanya. Iya. 3 minggu ini berjalan dan... Dokter, sebentar dokter, ya. Saya unmute dulu nih semua. Boleh, boleh. Saya mute dulu ya. Iya, betul. Maaf ya. Saya mute all, nanti masing-masing unmute kalau mau bicara. Sampai dalam. Oke. Soalnya nanti jadi... Silakan, bisa unmute yang co-host, silakan. Pak Charles saya jadikan co-host. Pak Charles bisa masuk sewaktu-waktu. Ya. Baik. Silakan terusin. Ya, jadi sudah 3 minggu ini kita berjalan ya Pak, konsultasi Corona ini bersama Pastor Paul di channelnya Pastor Paul, dan saya rasa dari awal pertemuan saya bisa ngomong kenal sama Pastor Paul ya nggak ada yang kebetulan ya Pak, kenal Pak Iman, Pak David, dan semuanya itu sampai malam hari ini ya, saya rasakan Tuhan sertai kita semua. Betul. Dan awal minggu lalu, hari Senin atau Selasa, sore hari, Pastor Paul ngomong tentang intinya ayo kita berdiakonia untuk pasien-pasien yang positif corona, khususnya masyarakat yang kurang mampu begitu ya. Nanti Dr. Sosten bisa membagikan istilahnya sembako atau mungkin ya vitamin seperti itu. Jadi memang 1-2 terus habis itu Pastor Paul bilang bikin rekening gitu toh. Saya juga mengusahakan bikin rekening, sampai tanya-tanya ke notaris tentang yayasan juga. Ya saya ada kenalan notaris di Madin sini, terus sehingga cerita akhirnya kemarin persis akhirnya saya buka rekening baru ya Pak. Baru sudah jadi dan ya sukacita sekali ya, puji Tuhan semuanya itu boleh terjadi. Dan yang saya pikirkan yang pertama namanya saya beri nama medsos ya, medis dan sosial. Istilahnya kan memang kita bergerak di medis dan sosial ya, bukan media sosial juga bisa. Maksudnya medis dan mirip sosial. Ya, Dok ya. Mirip Pak David Leo. Jadi medis dan sosial. Jadi mana medisnya ya kita bergerak memang di medis termasuk konsultasi ini, dan sosialnya ya ada sesuatu yang kita berikan ya, istilahnya diakonia yang kita berikan ya. Nah, ini yang saya terpikirkan ada 2 hal. Yang pertama adalah vitamin untuk isolasi mandiri, di mana tentunya
yang termasuk yang kita bahas ini sampai malam hari ini masih bahas isolasi mandiri. Nanti kita bahas slide lagi, pasti semuanya akan terjelajahi satu persatu. Jadi termasuk isolasi mandiri di sini yang dimaksudkan adalah tanpa gejala dan gejala ringan kita bisa beri vitamin. Memang itu protapnya dari Kemenkes pemerintahan. Nah, vitamin 10 hari ya, nanti vitaminnya minimal ya C dan D ya, dan B kompleks ya, B multivitamin seperti itu. Nanti vitaminnya seperti itu kurang lebih ceritanya. Terus sama sembako. Yang sembako ini yang saya terpikirkan sembako untuk isolasi mandiri 10 hari kurang lebih ya. Beras 5 kilo ya, beras 5 kilo mungkin beras yang bagus itu 5 kilo 50 ribuan ya Pak, yang bagus itu yang sudah pak-pakan itu 50 ribuan, dan mungkin gula yang dipak ya, gula dan beberapa mie atau kecap atau yang kurang lebih seharga 100 ribuan. Itu pemikiran saya. Tentu nanti konsep saya ini kan saya lempar di grup lagi ya Pak, nanti mungkin dan dari para senior bisa menambahkan dan lebih akurat seperti itu. Nanti kita bahas besok atau minggu depan ya. Nanti pas minggu depan mungkin rekeningnya akan muncul di sini di live YouTube dan live Zoom. Begitu Pak Iman ya kurang lebih gambarannya Pak. Nanti minta sarannya Pak, bimbingannya. Itu ide yang bagus Pak. Cuman sekarang saya mau tanya nih. Itu jadi berarti cuman di daerah Bapak dulu dong? Atau Begini, Pak. cuman di situ aja? Bagaimana bisa sampai bisa meluas begitu? Begini Pak, ya kan kita pertama ya Pak ya, yang ini kan kita Bapak pertanyaan ini kan ya brainstorming ya, saya jawab dengan kira-kira maksudnya yang apa yang muncul di benak gitu Pak. Iya. Ya pertama ya kita apa adanya Pak ya. Kita menjalankan diakonia ini kan istilahnya juga dari diakonia atau istilahnya dana dari saudara-saudara seiman yang tergerak untuk mengisi diakonia ini ya. Yang pertama sampai mana sejauh mana ya tergantung dana. To the point tergantung dana Pak. Sejumlah besar berapa. Nah itu bisa pertama ini kan saya rasa ini kan percontohan dulu ya Pak. Ini percontohan dulu Pak. Saya juga sebenarnya selama ini mulai saya lempar di grup juga. Saya sebenarnya selama beberapa minggu ini mengajak teman-teman dokter seangkatan saya maupun yang senior itu ya gampang-gampang susah Pak untuk masuk seperti ini. Dimasuk di mereka dengar nama JPZ itu agak ngeri-ngeri gitu. Nah, tapi saya nggak ada pikiran seperti itu. Saya ngomong apa adanya ini. Iya. Terus iya dong Pak. Ya ini kan istilahnya karirnya ya, masalah karir juga Pak istilahnya kasarannya. Saya sih nggak mikir karir saya Pak ya Pak. Saya dokter ini ya bersyukur kok saya jadi dokter ini berkat Tuhan istilahnya seperti itu. Jadi nothing tulus ya Pak ya. Jadi ya saya hati saya terbeban untuk melayani, dan bahkan ada konsep seperti medsos seperti ini ya oke kita jalankan. Jadi seberapa besar yang masuk maka ya seberapa besar luas kita akan bergerak. Ini kan ceritanya percontohan ya Pak ya. Yang pertama ya kalau tentunya masyarakat tidak mampu, dan kalau bisa ya ada bukti tes PCR maupun tes swab antigennya ya Pak ya. Yang itu yang lebih mantap ya, lebih kita bisa untuk memberikan vitaminnya ya toh. Termasuk yang sembako ini ya istilahnya yang tidak mampu juga Pak, yang juga swab antigennya positif dan PCR-nya positif juga kita bisa memberikan satu sembako itu bisa 5 kilo beras itu bisa untuk seminggu lebih Pak untuk makan kan. Terus bagaimana nantinya? Pertama mungkin kalau obat bisa banyak ya di Madiun ini apotek-apotek yang bisa ada kurir ya Pak ya, kita bisa Sherlock aja kirim ke sana, nanti mungkin tagihannya yang kita dibebankan ke kita juga bisa. Terus atau saya yang kebetulan saya nanti saya akan cerita hari ini ya, apa yang saya alami hari ini cukup menarik, 2 kasus hari ini. Itu juga bisa mengantarkan obat itu ya dari kurir. Yang berikutnya kalau sembako ini saya berpikiran saya kan sebelumnya juga pernah ya Pak melakukan baksos ini ya dengan waktu itu
oh iya, waktu itu Paskah atau Natal kemarin ya, saya tergerak lah, istilahnya saya tergerak untuk memberikan 50 bungkus Pak, 50 bingkisan Pak, 50 bingkisan. 50 bingkisan ya sembako seperti itu. Saya kan ada teman ya, teman seiman ya. Dulu saya praktek di apoteknya dia, ya toh. Sempat 1 tahun, tahun 2018. Pertama saya jadi dokter di Madiun, saya praktek di sana setahun karena saya sibuk di rumah sakit. Praktek itu tidak berjalan sih Pak awalnya 1 tahun, tapi akhirnya saya sibuk di rumah sakit karena banyak akreditasi macam-macam, saya tidak bisa menjalankan praktik saya. Terus apotek itu sekarang jual meracang waktu itu. Jadi bapak ini meracang ya, ada beras, minyak seperti itu. Nah, jadi waktu itu saya gini, Pak, saya minta harga segini gitu Pak istilahnya. Bisa ya Pak buatkan sembako? Wah, siap Dok. Ini. Sempat 2 kali lah Pak saya waktu itu ya istilahnya ada membagilah diakonia ke warga sekitar dan warga desa saya. Sama di gereja Pak, gereja di Ngawi waktu itu, di pinggiran Ngawi Pak. Jadi ya nanti kapan-kapan saya share lah videonya yang beberapa bulan yang lalu. Terus ya saya bisa istilahnya membantu saudara seiman ini kalau mau membuat sembako ya bisa ya, dan ini dia mungkin buat senilai berapa, nah nanti bisa bagikan. Dr. Sustanes, ya Pak. Saya potong sedikit ya, boleh Pak. Supaya mereka-mereka yang baru masuk, yang baru dengar, jadi bisa dapat info-info ini Pak. Saya supaya mereka itu betul-betul tahu pada mulanya bagaimana dan tujuannya apa gitu ya. Jadi kita nggak usah mengulang-ulang. Saya panggil dulu nih Pak Charles. Ya, shalom Kita Pak kirim gitu dulu Pak. Ya, shalom ini. Pak David, Dr. Sustanes, Dr. Andrea, teman-teman lainnya. Bekasi 1, Salatiga, Bandung 2. Bisa angkat nasi 1 ya? Ya, siap Pak. Salatiga, Bandung 2.